Nanti kamu mau pulang dari sini kamu tuh nanti jadi kuntilanak. Ibunya ini bekas lurah. Biarin. Yang penting saya bisa kaya, bisa bagian anak. Carilah makan kamu di situ. Carilah yang baru melahirkan. Begitu kamu pulang, lihatlah tempat ritual kamu nanti akan dipenuhi uang. Begitu dilihat, satu kamar itu uang semua itu. Saya mendengarnya pun sampai subhanallah. Itu yang disaksikan anaknya, Mang. Benar-benar semuanya nyata gitu. Mas, saya mau hibahkan keris katanya. Dan itu pasti keris mahal karena looknya pun 13. Bisa dinamakan kalau keris panjang tersebut kan Bimo Kutro, Mang. Dibakar rumahnya. Untungnya saja anaknya dan suaminya ini pergi, Mang. Pergi membawa tas, membawa uang. Dan itu hanya tas 2 yang bawa. Sama berkas kayak sertifikat rumah itu dibawanya itu. Dan itu diakui sama Pak Pandi itu. Gegernya desa itu. Geger, Mang. Dan itu banyak sekali yang mengetahui, Mang. Di malam gelap terdengar suara tawa yang hampa. Seorang manusia mencari jalan goib demi harta. Memohon kekayaan tanpa memikirkan akibatnya. Dengan merubah diri menjadi wujud tak kasat mata. Mencari jiwa lemah yang jadi santapan ritualnya. Harta pun datang dengan tangis di seluruh desa. Sebuah teror goib yang membawa kutukan kelam ini menjadi pengalaman tak terlupakan bagi Mas Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam juga sobat yang ada di rumah, ada di luar rumah. Mudah-mudahan semua sehat ya. Dan seperti biasa kita doakan semua rezekinya melimpah. Amin. Ada Mas Ruli hari ini. Apa kabar Mas Ruli? Baik, Mang. Berapa lama kita nggak ketemu nih? Ada 16 tahun ya. Iya, Mang. Punya kisah baru lagi. Ini Punya, Mang. tahun sekarang ya. Tahun sekarang ini, Mang. Tahun 2025. Iya. Kejadiannya di rumah Mas Ruli. Di rumah saya itu, Mang. Jadi menolong orang lagi ini. Ya, seperti itulah, Mang. Melepaskan dari ikatan belenggu, Belenggu. pesugihan. Iya, itu. Jadi orang tua si anak ini ternyata melakukan pesugihan. Pesugihan, ya, Yang efeknya anak ini jadi nggak karuan ya. nggak karuan dan bau amis. Oh ada baunya. Bau, Bang. Kita ngobrol begini sekitar 1 meter udah bau. Bahkan setiap meninca dia pakai parfum. Jadi untuk tambah bau menutupi ya. baunya, untuk menutupi baunya itu, Bang. Tetap aja. Tetap aja. Gitu. Oke. Mas Ruli masih kolektor? Masih, Bang. Ada barang apa aja sekarang nih? Banyak lah, Bang. Banyak sekarang. Ada, Kira-kira ada yang cocok nggak ditempatin di studio MM nih? ada kalau barang-barang. keris, Bang. Kalau keris ada nih. Jangan keris. Apa misalnya? Mobil zaman Jepang. Ada ya? Nanti kita ke rumah Mas Ruli ya. Nah sobat yang punya barang-barang antik boleh ngobrol dengan Mas Ruli ya. Harga cocok gas ya. Gas. Oke saatnya kita nonton Mas Ruli. Kisahnya mantap sekali. Hari yang mantap ya. Jangan kemana-mana. Malam mencekam. Semakin malam, semakin mencekam. Mas Ruli. Begini, Bang. Waktu itu saya ini bersama teman-teman di kelompok kami, di komunitas kami, komunitas Budawaka, Cirebon Budawaka tepatnya, Bang. Itu mengadakan acara amal. Dan teman-teman semua membuat acara Jumat Berkah lah. Di mana semua biayanya itu kita patungan-patungan itu, Bang. Kita bagi-bagikan yuk enaknya gitu sama teman itu. Di situ kami bikin, Bang. Kebetulan istri-istri saya ini sering buat catering waktu itu. Ya udah,
ke Mas Ruli aja kita kopdar situ, dan kita bagikan dari rumah Mas Ruli gitu. Di situ saya buat lah mang catering sebanyak-banyaknya, dan alhamdulillah sampai dibagi-bagikan. Suatu saat itu saya ke desa lain untuk membagikan catering itu mang. Di situ awal kisahnya. Saya membagikan catering itu di sebuah toko yang mirip-mirip toko-toko Madura gitu. Pelayannya pun perempuan, mbak-mbak lah, sekitar usia 40-an. Di situ saya bilang, "Mbak, ini saya ada bingkisan nih dari kami gitu. Dari Jumat Berkah." Kami berikan, dan di depannya itu saya nggak tahu kalau di depannya itu bapaknya itu jualan seperti barang-barang pecah gitu man, jualan gayung, jualan barang-barang pecah lah seperti halnya itu. Dia bilang, "Ini Kang Ruli ya?" katanya. "Oh iya Pak, ini terima kasih Kang," katanya, "bingkisannya." Iya, dia salaman ke saya nih. Dia salaman, dia bilang, "Kang, saya boleh nggak kalau saya main?" katanya. Ngomong-ngomong Kang Ruli kan ngebeliin keris nih. Katanya. "Oh iya Pak, punya emang kerisnya nih?" "Punya," katanya. "Oke Pak, kalau gitu Bapak boleh main ke saya, bawa kerisnya Pak." 2 hari kemudian itu saya lagi santai sama keluarga, sama 2 istri saya ini ya lagi santai lah gitu. Pagi jam 10 itu. Dan itu yang itu katanya ada tamu cewek sama bapak-bapak gitu. Waduh, mau apa dia? Saya tengok di di pintu itu, oh Pak Pandi itu. Oh iya, dia mau bawa keris kayaknya. Kok bawa anaknya ya? Saya heran di situ. Pak masuk, anaknya pun ikut masuk. Di situ saya lihat anaknya pakai jilbab hitam. Dia duduk itu nunduk kepalanya. Mungkin bagi saya ya, laki-laki mungkin ya normal lah. Situ cantik mang anaknya. Ya bohai gitulah. Dan bapaknya bilang ke saya, "Mas, saya mau hibahkan keris," katanya. Dia bawa buntelan itu, buntelan putih dia bawa. Waduh, baru saya lihat aja ini buntelan tersebut itu mungkin memiliki aura yang pernah diritualkan dengan sangat berat gitu. Ritualnya berat mungkin ini pusaka ini. Saya nilai sekilas itu. Begitu, "Apa ini Pak kerisnya?" "Oh, panjang kan kerisnya." Panjang. Saya rasa itu keris mahal. Dan itu pasti keris mahal, karena looknya pun 13. Bisa dinamakan kalau keris panjang tersebut kan Bimo Kudro Bang. Dia bilang ke saya, "Kang Ruli, saya hibahkan keris ini, tapi dengan satu catatan Mas. Saya mau hibahkan keris ini ridho ikhlas dari hati saya. Dengan satu catatan, saya sebenarnya datang ke sini ingin meminta tolong." "Loh, kok minta tolong ya?" "Sebentar Pak," saya tanya. "Ini mau dihibahkan berapa?" Terus terang, saya kalau waktu-waktu sekarang saya nggak pegang uang. Barangkali butuh DP, saya ada nih DP 200.000. Nih barangkali itu saya DP kan ya 200.000. Saya lihat mang itu kerisnya. Ini keris mahal itu. Itu keris mahal itu. Insya Allah pasti mahal ini. Dan pamornya pun bisa dibilang itu namanya blarak sineret lah. Dan itu, ini saya DP 200.000. Tempo 1 minggu semua saya bayar dengan ikhlasnya hati gitu. Dia bilang gini, "Nggak perlu Mas," katanya. "Nggak perlu Kang. Nggak perlu Kang Ruli sampai bayar mahal-mahal." "Kenapa?" saya tanya gitu kan. Yang 200.000 ini yang heran itu diambil 100 ribuannya sama dia. Saya cukup segini untuk uang bensin saya. Karena Pak Mali katanya kalau tanpa ada mahar gitu. "Loh kok gitu? Saya ridho ikhlasnya keris ini." "Bisanya gitu kenapa Pak Pandi?" "Ini keris barangkali saja yang membuat apes anak saya," katanya. "Loh kok anak saya? Maksudnya gimana ini?" "Gini loh Mas," katanya. "Saya terus terang saja. Saya ini kemari sebenarnya saya itu ingin minta tolong. Dengan sangat mohon gitu. Loh, saya ini bukan praktisi paranormal atau bukan dukun apalah gitu. Maksudnya apa nih minta tolong ini gitu kan Mang?" Saya banyak bertanya-tanya kan. Dalam hati juga, loh kenapa ini? Memang ada sesuatu hal yang tidak baik saya cium Mang di situ.
Dalam artian ada bau nggak sedap gitu. Ini ada hal sesuatu yang negatif gitu, yang nempel di salah satu anaknya atau bapaknya ini. Saya udah merasakan dari situ. Bapaknya bilang, Pak Pandi itu, gini loh mas, saya tuh minta tolong, saya kasihan ke anak saya. Anak saya udah usia 40 tahun, Iin namanya. Gitu. Usia 40 tahun ini dia belum punya pacar, belum punya anak, katanya. Belum punya suami maksudnya. Itu si Iin ini nunduk aja. Nunduk aja. Terus gimana Pak? Saya tanya gitu. Entahlah ini gara-gara apa, apakah gara-gara keris ini ataupun entah apa katanya. Saya mau meminta tolongnya ke Mas Ruli. Dan saya ini tanya balik ke mereka. Ini ada sesuatu hal yang disembunyikan, kata saya. Ada sesuatu hal yang disembunyikan, dirahasiakan dan masih disimpan, kata saya. Saya bilang gitu. Dan itu si In otomatis jengelak matanya itu. Mengangkat itu ininya, mukanya ini. Ya benar katanya. Saya mengetahui semua apa yang dilakukan ibu saya dulu. Dan apa yang dijalani ibu saya dulu. Sehingga ibu saya ini memiliki banyak uang yang entah dari mana datangnya. Dan meritualkan sesuatu yang entah itu ritual apa. Bahkan saya tahu semuanya itu. Karena saya selalu diberitahu sama ibu saya. Di situ saya heran dan saya menanyakan, mungkin dari situ sesuatu yang membuat anaknya ini, Mbak ini merasakan bau tak sedap ya. Ya. Dan di sini begini ceritanya Mang. Si Iin tersebut menceritakan ke saya. Suatu hari Iin masih usia kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP ini yang tadinya ibunya ini bekas lurah dan bapaknya ini memiliki pabrik tahu. Sedikit demi sedikit bangkrut dan ibunya menjadi lurah pun berhenti. Dari situ itu mereka mengalami kesulitan ekonomi. Untuk makan pun susah, Mang. Dan bilang anaknya itu ke ibunya, Mi, saya ini gak minta pakaian baru. Saya ini gak minta celana baru. Saya hanya minta, saya ingin makan hari ini. Saya belum makan katanya, Mi. Ya udah katanya, Nok, kamu minum aja biar perutnya ini gak sakit. Kenapa minum terus, Mi? Saya ini pengen makan. Dan itu bapaknya ditanyakan lah sama ibunya ini, sama milurahnya istrinya ini. Kenapa kok nggak dapat uang? Gitu. Kenapa? Itu bertengkarlah di situ katanya Mang. Menurut ini bertengkar hebat sampai ibunya ini mungkin setiap hari ini bertengkar karena ekonomi. Sempat dan ibunya itu mengumpat ke suaminya. Kok begini terus hidup itu? Dan itu ibunya itu pergi. Saya mau pergi kalau begini ceritanya. Saya mau pergi. Saya kepingin membahagiakan anak. Kalau ceritanya Bapak Andi ini gak bisa mencari uang untuk membahagiakan kami. Biar saya yang pergi. Entah kemana ngadem-ngadem pikir katanya. Mau mati saya ini, mau kepalanya jadi kadal atau mau jadi buaya, biarin. Yang penting saya bisa kaya, bisa bahagian anak. Suatu hari pergilah itu Mang, ibunya ini. Dan dia bilang, saya punya cincin 4 gram, saya akan jual katanya. Saya ingin untuk modal, untuk pergi gitu. Pergilah ibu itu ke suatu tempat di mana orang-orang situnya pun melarang
Sampai-sampai ibunya itu menanyakan, itu biasa kita panggil Milurah ya Mang. Ibunya ini sebenarnya udah saya samarkan semuanya itu. Dan tanyalah ke salah satu daerah ini, ibunya itu, Mang kalau jalan ke gua itu kemana? Gitu. Gua itu kemana nih Mang? Tahu daerahnya itu tapi dia nggak tahu jalannya kemana Mang. Dan itu semua diceritakan sama anaknya. Dan itu bilang, jangan ke situ. Kamu mau apa datang ke situ? Toh kamu nantinya gak akan selamat keluarga kamu tuh. Itu kata orang itu Bang. Dan tetap maksa. Biarlah. Kita mau jadi gimana pun biarin. Karena saya tujuannya satu, ingin membahagiakan anak dan ingin menjadi kaya lagi gitu. Banyak uang lagi gitu. Senekat itunya ibunya itu Mang, dan sering menceritakan ke anaknya semua. Pergilah ibu itu, ditunjukkan jalan itu Mang. Seperti bukit, di situ dia menemukan gua. Menemukan gua itu di depan gua ini ibunya tuh merasakan maksudnya kok sepi sekali. Yang kata orang gua tersebut itu salah satu gua yang bisa untuk bertapa untuk bisa jadi kaya gitu. Tempat pesugihan lah tempatnya itu. Dan ibu merasakan itu Milurah itu. Bahkan bekas kaki orang pun nggak ada gitu. Tapi ibunya itu ngerasa kaget katanya. Ngerasa kaget karena ada suara krosok. Sampai kaget, itu apa gitu? Itu apa? Itu gerimis hujan dikala waktu menjelang maghrib. Di situ katanya, "Weh, ada siapa itu di luar? Sini masuk," katanya. Sampai dia, astaga, siapa ini itu? Yang tadinya nggak ada orang, kok ada orang di dalam nih. Sini masuk. Tapi karena sangat tekad bulatnya sekali Ibu Lurah ini, Milurah ini, dia jawab waktu itu, "Saya Milurah," gitu. "Boleh tak saya masuk?" gitu. Sini masuk. "Ada apa kamu tuh maghrib begini di luar hujan-hujanan? Ada apa sebenarnya?" Disitulah Milurah tuh menceritakan katanya, bahwasanya saya ini sedang sekarat ekonominya, sedang tidak punya sekali. "Apakah benar tempatnya ke sini?" Kata Milurah itu tanya ke juru kunci itu katanya. Kata juru kunci itu Mang bilang, "Tepat kamu nih datang ke sini. Tapi kamu sudah tega tak ke batin kamu, ke badan kamu sudah tega tak? Kamu ingin memiliki uang banyak, ingin kaya ini sudah tega tak kamu ke badan kamu?" katanya. "Sudah," katanya. "Saya sudah tega. Misalnya kamu ini banyak duit dan banyak harta kamu ini, nanti kamu mau tak pulang dari sini kamu tuh nanti jadi kuntilanak," kata si juru kunci itu Mang. Jawab Milurah tuh enteng Mang. "Saya mau jadi kuntilanak, mau jadi wewe gombel, gak masalah. Asalkan saya punya uang banyak, saya ini bisa bahagiain anak, saya mau ngelakonin apa saja." "Oh iya," kata juru kunci itu. Begitulah ceritanya Milurah yang diceritakan ke anaknya. Bahkan tahu untuk hal ritualnya pun. Di situ ditanyakan, setiap hari Jumatnya kamu harus siapkan sesaji. Sesaji itu diantaranya 1 tumpeng boleng, tumpeng yang warna-warni, daging mentah, tumpeng warna-warni, terusan kain putih, terusan minumnya itu wedang bandrek, wedang bajigur, terus laginya itu wedang kawah katanya. Di situ kamu harus siapkan setiap hari Jumatnya. Dikala dimana hari Jumat tersebut kamu ini dimana kamu mencari uang atau berusahanya itu usaha kamu ini hari Jumat bisanya, dan tidak boleh hari-hari yang lain gitu. Dalam artian jika ingin mencari uangnya itu hanya hari Jumat gitu, kata juru kunci itu. Dan Milurah ditanyakan sama juru kunci itu, "Kamu dengar semua apa yang saya katakan?" kata juru kunci itu. Dan Milurah bilang, Iya,
Pak Kunci, saya dengar katanya. Saya dengar, saya paham. Kamu ini nantinya setiap hari Jumat meritualkan di kamar khusus itu, kamu nanti akan jadi kuntilanak. Setelah memakai kain putih itu, setelah ritual selesai jam 11:30, kamu nanti akan menjadi kuntilanak. Dengan disobek kain putih itu dipakaikan gitu. Dan di situ dia mengangguk. Siap katanya. Nggak apa-apa saya jadi kuntilanak. Dan juru kunci itu menjawab, tahukah kuntilanak ini kalau makan apa? Nggak tahu katanya. Pak Kunci, dan kamu siapkah nanti? Siap katanya. Kuntilanak ini nanti makannya itu. Jadi kamu siapkah nantinya? Setiap hari Jumat di mana kamu pergi mencari uang, itu tugas kamu hanya satu. Mencari orang yang mau melahirkan. Ambil anaknya, makan kamu di situ. Apakah kamu mau? Katanya. Gak apa-apa, mau saya. Saya makan katanya. Jika kamu begitu, baiklah. Saya akan memberikan sesuatu agar orang-orang tidak bisa melihat kamu. Agar orang-orang tidak bisa melihat kamu dan kamu bisa menyerupai apa saja gitu. Dikasihlah sama juru kunci ini satu buntel rambut panjang itu. Dalam artian tinggi dia berapa itu rambutnya segitu lagi panjangnya. Dan di situ apa fungsinya katanya. Kamu kan sudah saya jelaskan. Itu rambut fungsinya nanti kamu pakai setelah kamu ritual. Kamu pakai rambut itu dan kamu menghelaikan napas aja kamu ini terbang. Selayaknya kamu ini kuntilanak. Carilah makan kamu di situ. Carilah yang baru melahirkan. Makanlah itu. Begitu kamu pulang, lihatlah tempat ritual kamu nanti akan dipenuhi uang. Itu Milurah menyampaikan ke anaknya sedetail mungkin. Sehingga anaknya pun bercerita semuanya tentang ibunya kepada saya. Waktu itu diiyakan dan disetujui sama Milurahnya. Diberikanlah rambut itu, pulanglah. Pulang kembali ke rumahnya ini Itu kata anaknya ini, Mimi dari mana 4 hari ini kok gak pulang-pulang gitu. Dari mana? Loh, saya ini berangkat itu pagi. Disangkanya itu saya itu berangkat pagi. Dan ini jam 4:30. Itu kan cuma sehari, pikir ibunya. Dengan sedikit membentak Iin anaknya itu. Dan itu bilang Iinnya itu, Mimi itu udah pergi 4 hari yang lalu katanya. Sampai-sampai Mimi itu mengabaikan semua kewajiban Mimi ke suaminya gitu. Udah, diam kamu. Yang penting nanti kamu banyak uang, kamu bisa beli segalanya. Kamu apa yang kamu minta untuk sekolah, kamu bisa lanjutkan lagi. Tenang aja. Nanti akan saya beri semua. Di situ anaknya pun hanya mengangguk. Menuruti saja, Iya, Mi. Nok Iin ini nanti akan saya kasih tahu. Apa saja yang Mimi lakukan, apa saja yang Mimi kerjakan sehingga mendapatkan uang banyak, nanti saya akan kasih tahu ke kamu. Iya, Mi. Suatu hari, tepatnya itu hari Jumat. Tepatnya hari Jumat Legi itu. Milurah itu menyiapkan. Bahkan yang menyiapkan ini suaminya. Tolong siapkan sesaji dan taruhlah sesaji itu di kamar belakang, kamar khusus itu. Di kamar khusus itu sudah disiapkan itu. Apa yang tadi disebutkan seperti persyaratan itu. Seperti tumpeng, seperti daging mentah, kain putih, minumnya pun minumannya serba ada gitu. Itu sudah disiapkan semua di situ. Dan sempat
waktu pertama kali Milura masuk ke tempat ritual itu, si suaminya Papa Andi dan ini sempet datang, Mang. Datang dan mengintip di pintunya. Sana pergi. Bapak sih sana pergi. Anak sih biar tahu, tapi bapak nggak boleh tahu. Oh gitu. Dan itu Iin semua menceritakan ke saya. Di situ saya langsung, ayo semua ceritakan ke saya, supaya apa yang nanti yang kamu rasakan ini saya bisa merabanya gitu, bisa menganalisa apa yang sebenarnya terjadi gitu. Dan itu di situ Milura ini Mang mulai dia bermeditasi dan mendoakan entah apa itu. Pertama yang dia jamah ini daging mentah. Daging mentah itu dia makan 1 gigitan. Dan tumpengnya itu makan 1 gigitan lagi. Minumannya itu diminum hanya 1 tegukan gitu. Semuanya. Dan anaknya masih melihat itu. Ibu Lurah ini bangun dan mengambil kain putih itu yang sebagian dari persyaratan itu, Mang. Dia potong kain putih itu dengan pas kepala aja. Pakaikan ke dia telah bulat, itu anaknya suruh pergi. Dan dia bilang, "Nih, In, saya titip kain ini. Kain yang tadinya dipakai ke Milurahnya untuk ritual ini diberikan ke anaknya." Dan itu dia pakaikan kain putih yang ada di situ, Mang. Itu sama sih sebenarnya warnanya putih, Mang. Jadi dikasihkan ke Iin ini. Nah, di situ Iin nggak boleh lihat, pergi sana. Dan Milurah pun pergi dari pintu belakang dan itu memakai rambut dia sambil jalan itu, Mang. Sambil jalan dia ini memakai rambut yang panjangnya ini sebadan dianya ini. Begitu dipakaikan dia ini, Mang, dia terbang sambil ketawa. Selayaknya kuntilanak aja. Terbanglah dia ini sampai anaknya pun masih melihat itu. Terbang itu entah kemana, Iin di situ nggak tahu, Mang. Iin di situ nggak tahu, hanya terbang. Ibunya itu, lah, ibu kok bisa terbang gitu. Cuman hanya itu, karena mungkin kelas 1 SMP belum mengerti ya, belum mengerti apa itu sebenarnya dan apa itu gitu, mengapa itu gitu, belum mengerti mungkin karena nggak ada penjelasan tertentu dari orang tuanya kali ya. Dari situ Milura ini pergi ke salah satu desa, di mana desa itu orang yang namanya Ibu Sarah ini sedang hamil besar. Dari atas pohon itu hanya memperhatikan. Ini lagi hamil besar kayaknya. Milura sudah berwujud seperti kuntilanak. Cuman yang gak bisa dibedakan ini, maaf, sepertinya wajah kuntilanak yang sebenarnya ini, yang bukan kuntilanak jadi-jadian ini, yang pernah saya tahu ini kan kadang ada yang hancur mukanya, namun pipis ininya itu seperti kemarin perempuan. Itu tidak bisa dibedakan karena Milura ini punya tai lalat, Bang. Punya tai lalat di sini kan. Dan itu walaupun dia sudah jadi kuntilanak, dia masih ada tai lalat gitu. Dan ini yang nantinya jadi perkara tuh, Bang. Begitu dia ini turun, Milura ini turun, dia berwujud seperti Pak Haji gitu. Itu dia datang ngetuk pintunya Ibu Sarah. Dia datang mengetuk, punten gitu ya, punten. Dan itu ada anaknya ini bilang, katanya, mah itu ada tamu. Aduh no, katanya lagi sakit saya nih, lagi mules perutnya, kata Ibu Sarah nih. Si Milura ini yang berwujud kayak Taraji ini nanyakan ke anak perempuannya, ke anak perempuan Ibu Sarah ini, ayah kamu kemana? Katanya, lagi jualan gitu. Jualan di salah satu hiburan. Kok malam-malam jualan gitu? Itu kan tepatnya jam 12 malam. Belum pulang ta? Coba kamu susul sana gitu.
Terus itu nurutlah si anaknya ini menusul. Begitu dia di depan Ibu Sarah ini, dia ini ketawa. Ketawa, hihi, istilahnya. Kamu ini Milurah ya, kata Ibu Sarah ini. Nggak menjawab, hanya ketawa kecil. Hihi, gitu aja. Nggak menjawab itu. Cuman sambil menarik-narik perutnya itu. Sambil menarik, aduh sakit, jangan keras-keras, jangan keras-keras. Begitu Ibu Sarah ini menggeliat ke atas, dia ambillah dari ini bayi itu dipaksa keluar. Begitu diambil di situ, otomatis meninggal emang orang itu. Pasti pendarahan besar ya, pasti pendarahan hebat itu. Dan langsung dimakan di situnya. Anaknya pulang, Bang. Anaknya pulang dari balik pintu itu menjerit histeris, Bang. Menjerit histeris itu karena lihat ibunya pendarahan hebat sampai masih muncrat-muncrat gitu. Dan lihat sesuatu makhluk yang memakan anaknya itu, memakan adiknya itu, bayi itu. Begitu menjerit ini, Milurah ketawa hebat tuh. Ketawa layaknya kuntilanak. Dia terbang, hilang. Gegerlah satu kampung itu. Dan yang bikin hebohnya ini, si anaknya ini tidak bisa menjelaskan secara detail apa yang sebenarnya terjadi ke orang-orang ini. Dan waktu itu Milurah singkat cerita pulanglah ke rumahnya. Dan anaknya nanyakan dari pintu belakang itu keluar, masuk gitu ya Milurah itu. In, sini In, kamu mau tahu nggak nih? Saya nanti punya uang banyak. Gitu. Ngomong ke anaknya tuh. Wow, Mimi itu uang dari mana gitu? Dibangunkan anaknya. Kenapa ini mengetahui semuanya ini? Karena ibunya ini memberitahu semuanya. In, bangun. Dan itu suaminya pun nggak dibangunkan, hanya In aja, anaknya aja. Begitu bangun, tanpa disadari si ibunya ini masih memegang kakinya. Potongan ini masih dipegang itu, tanpa disadari. Lah, gitu, langsung diumpetin gitu. Ayo Nok, kita lihat di kamar kita, di kamar belakang itu, ayo kita lihat. Begitu dilihat, betapa saja kagetnya itu, Bang. Itu setengah meter mungkin 30 sentian mungkin. Satu kamar itu uang semua itu, Bang. Begitu anaknya meleng mata, begitu anaknya ini apa ya namanya ya, bersilap mata ke melihat uang itu, ibunya semua menghabiskan yang dimakan, yang tertinggal di tangannya itu. Saya mendengarnya pun sampai subhanallah, itu yang disaksikan anaknya, Mang. Benar-benar semuanya nyata gitu. Berarti anaknya melihat potongan. Betul, melihat itu. Melihat. Cuman pura-pura nggak tahu ya. Jadi dia sempat nanya, itu apa katanya? Oh, wisnok gitu. Langsung diumpetin gitu. Dan itu karena mungkin nggak ngerti, yang dilihat kan dialingin mungkin, Bang. Dialingin, itu lihatlah uang saya, uang kita banyak. Itu kayak mendadak, Bang. Bener-bener kayak mendadak di situ. Iin pun sekolah lagi. Bapaknya pun pabriknya jalan lagi, Bang. Pabrik tahunya. Pertama kali yang dilakukan untuk seminggu ke depan ini, Ibu Lurah ini apa, Bang? Membeli mobil. Bahkan sepantaran seumuran anaknya ini yang sekolah SMP, Bang, gak ada yang membawa kendaraan. Paling tidak sepeda ya, Bang. Itu sudah membeli motor, sudah membawa motor. Dan itu bagi warga-warga semua ini kaget gitu. Dari manakah uang itu? Tapi mungkin takut untuk menuduh atau apa, mungkin takut gitu. Dan suatu hari Ibu Lurah ini mencari korban terakhir itu, Bang. Bukan korban terakhir, tepatnya ini entahlah korban keberapa gitu, Bang. Mungkin orang itu ada apesnya ya. Sudah berjalan berapa tahun ini, Dong? Sudah berjalan tahunan, Bang. Udah berjalan 4 tahun. Ibu Lurah ini mencari seperti biasanya, mencari
usahanya untuk hari Jumat kemudian. Dan itu dilihat Iin setelah sudah dewasa. Begitu pergi, Ibu Lurah ini menjadi kuntilanak, Mang, di salah satu daerah, dan banyak sekali diketahui orangnya itu, Mang. Dimana dari dipantau sama Milurah yang berwujud seperti kuntilanak ini, sepertinya rumah yang mau ditujunya ini berat sekali, Mang. Kayaknya ada sesuatu yang berat gitu. Dan dia turun, Mang. Begitu turun ini, ingin menjadi wujud lain, Milurah ini, dia diketahui dan ketangkap basah di situ sama seseorang, Mang. Yang konon orang itu adalah seorang ustadz. Kebetulan seorang ustadz ini, istrinya ini sedang hamil besar. Dan kebetulan juga ustadz ini sepupunya salah satu korban yang pertama. Oh, kamu ini bukan manusia gitu. Jadi ustadz itu begitu keluar dari rumahnya, begitu dia mau menghampiri rumahnya Ibu Lurah itu, ustadz itu langsung menunjuk gitu. Kamu ini bukan manusia. Kamu ini sosok kuntilanak gitu. Kamu ini sosok siluman ini. Pergi kamu dari sini. Pergilah. Begitu pergi, terbang itu, Bang. Dan balik ke rumahnya itu, Bang. Begitu balik ke rumahnya, si anaknya itu memperhatikan, Bang. Mi, kok pulangnya cepat gitu. Biasanya jam 3 pulang, dengan kayak gimana itu pulang cepat, Bang. Pulang cepat. Kenapa katanya pulang cepat, Mi? Diceritakan juga semuanya ini, Mang, kepada anaknya. Sehingga anaknya cerita ke saya itu, Mang, bahwasanya dia ingin mencari korban, namun gagal gitu. Tapi dengan sangat mungkin sedikit menghibur anaknya, tenang aja wis, masih ada minggu depan gitu. Si Milurah ini bilang gitu ke anaknya. Namun sebelum semuanya terjadi, Mang, itu dari pihak Pak Ustadz ini mungkin sedikit ingin membasmi, Mang, yang begitu. Sehingga mereka mengumpulkan warga dan woro-woro keluarga gitu, Mang. Istilahnya itu rumah baru yang di sana itu, dan sosok yang menghantui, yang meneror warga, yang memakan bayi itu adalah Milurah. Karena yang sempat ditemui oleh Ustadz ini itu ada tai lalatnya, Mang. Dan tidak ada orang lagi selain orang itu gitu. Begitu Ustadz ini mengumpulkan warga, datanglah berbondong-bondong ke rumahnya Milurah. Itu tengah malam tepatnya, sesudah Milurah itu pulang ke rumahnya. Jadi sebelum paginya itu udah didatangin dulu sama warga. Sudah ditanyakan itu. Dan maksud Ustadz itu mau ngobrol baik-baik gitu. Apa yang sebenarnya terjadi gitu. Sebenarnya mau gitu, Mang. Namun begitu digedor pintunya, begitu dibuka sama suaminya ditanyakan, "Mana Milurah? Saya mau ngobrol." Warga sih sudah panik, sudah ingin gimana gitu, karena sudah mendapat omongan sih, Mang, bahwasanya sosok yang meneror warga, meneror kampung itu, yang memakan itu, Mang, sosok Milurah itu. Dan begitu digedor ditanyakan, bapaknya ini menutupi, gak ada, Milurah lagi gak ada, gak mungkin gitu. Tadi saya lihat pulang gitu. Oh, jadi bapaknya belum tahu atau sudah tahu? Sudah tahu, Mang. Sudah tahu, cuman samar-samar tahunya itu. Si Iin anaknya ini sering bilang, Mang, ke bapaknya itu. Dan Ustadz ini kebetulan si Iin anaknya Milurah ini masih bangun, ditanyakan, "Kalau Milurah mana?" katanya. "Itu ada di kamar," kata Iin anaknya ini. Sempat Milurah ini mendengar, Mang, percakapan itu. Dia langsung lari ke kamarnya dan berubah wujud, dipakailah rambutnya yang panjang itu, dipakailah di situ dan berubah wujud lah di situ. Berubah wujud, jadi karena ngedadak begitu mungkin dia langsung lepaskan pakaiannya semua, Mang. Dan itu dilepaskan semua yang bulat. Yang anaknya tahu itu bulat langsung pakaikan kain yang untuk persyaratan itu, pakaikan, rambutnya pun diikatkan, Mang. Begitu diikatkan,
otomatis itu berwujud Mang, berwujud seperti kuntilanak. Dan Ustadz itu masuk ke kamar itu, dan yang dilihat itu bukan Milura tapi perwujudan dari kuntilanak itu Mang. Ketawa itu, sampai ketawa itu ketawa kuntilanak aja gitu. Oh, ini yang menjadikan teror warga itu. Mungkin karena warga ini nafsu gitu Mang ya, apa namanya ya, marah gitu, entahlah. Sampai-sampai bapaknya dan anaknya ini ngambil berkas-berkas semua, kabur kan Mang. Anak sama itu dari pintu belakang, bawa berkas-berkasnya semua, sampai sertifikat rumah pun dibawa katanya Mang. Itu entahlah terjadi apa, yang konon katanya Milura ini meninggal dan dibakar rumahnya. Untungnya saja anaknya dan suaminya ini pergi Bang. Pergi membawa tas, membawa uang, dan itu hanya tas 2 yang bawa, sama berkas kayak sertifikat rumah itu dibawanya itu. Dan itu diakui sama Pak Pandi itu, yang begitu ngobrol di rumah saya itu, dan anaknya ini menceritakan semua apa yang terjadi, sampai-sampai Pak Pandinya pun mengiyakan semua ceritanya. Tentang yang dilihat dan dirasakan dan di pengalaman Iin tentang ibunya, semua ceritakan ke saya, itu kurang lebih begitu. Itu korbannya harus berapa tahun sekali? Itu tidak milik korban berapa tahun sekali Mang. Jadi Ibu Lura ini dikala misalnya ingin uangnya itu bertambah, itu hari Jumat dia harus cari bayi gitu. Jadi dia nggak lihat 1 tahun sekali atau 1 purnama sekali, enggak Mang. Jadi itu perjanjiannya itu, jika kamu ingin uang itu bertambah, kamu setiap Jumat aja pergilah cari bayi. Oke, nggak ada jangka waktunya ya? Jangka waktunya nggak ada itu. Dan semua Iin menceritakan ke saya, dan saya simpulkan itu waktu itu. Saya simpulkan, subhanallah, misalnya yang membuat apes anaknya ini bukanlah keris tuh. Yang membuat Iin itu bau badannya ataupun kena karmanya ibunya itu bukan keris Mang, tapi salah satu kain yang sering dipakai sama anaknya, yang sering dijadikan selimut itu, yang menjadikan anak ini apa ya namanya, itu ketimpaan karmanya, itu kena karmanya dari ibunya itu. Yang saya lihat pun dari keris itu kan, saya lihat ini nggak ada dari ritual-ritual yang benar-benar sedemikian berat itu di keris, nggak ada. Ini hanya ritual empu itu yang membuat itu Mang. Dan saya tahu itu Mang. Mas Ruli bawa kerisnya nggak? Bawa Mang. Boleh lihat? Boleh sekali. Ini yang dijual ya? Iya katanya Mang. Sekarang Ini. udah miliknya Mas Ruli nih? Iya, ini milik saya. Apa isinya Mas Ruli? Apa yang dirasakan Mas Ruli? Ini kerisnya Blarak Sineret Mang. Keris Blarak Sineret, dan ini tangguhnya itu Bimo Putro Mang. Itu looknya 13 sampai ujung ini. Ini Bimo Putro, dan ini Blarak Sineret itu keris langka Mang. Fungsinya? Fungsinya ini kita bisa mengetahui di sini itu ada santet atau teluh Mang. Jadi akan terbakar itu. Dan ini seringnya itu dipakai oleh para dukun-dukun itu, dengan gonjonya ini sering berputar sendiri Mang. Pak Pandi dapat dari mana ini? Nah sebenarnya ini Pak Pandi ini milik orang tuanya Mang. Bukan hasil tapanya dari Milura itu. Jadi yang diyakini itu keris ini. Namun yang sebenarnya itu bukan kerisnya Mang, tapi kain itu Mang. Ya. Yang membuat anaknya ini menimpa karma ibunya gitu. Justru keris ini nggak punya efek ya? Iya, keris ini nggak punya efek, cuma bahkan energinya pun bagus Mang. Positif. Ini bisa bisa mengetahui kita tempat ini ada teluh atau santet, itu udah tahu kita tuh Bang. Gitu. Mungkin orang-orang zaman dulu dengan dicirikannya dengan tangguhnya itu atau gonjonya ini berputar sendiri Bang. Bisa berdiri. Ini bisa kayaknya dengan warangka, tapi ya Bang ya. Oke. Kita dengan warangka. Mas, kenapa ini bisa berdiri kayak gini Mas?
Mungkin dari faktor empu zaman dulu itu mereka membuatnya sangat sempurna. Dan kenapa dibilang empu sakti ya karena bisa menyeimbangkan salah satu benda-benda besi menjadi seimbang dalam satu titik gitu. Kembali ke cerita Iin waktu di rumah saya. Setelah dia menceritakan semua, setelah saya menyimpulkan Iin masih tidak menyimpan sesuatu yang milik ibu kamu. Dan Iin bilang, bener Kang, saya masih ada sesuatu yang sering dipakai ibu saya kalau ibu saya ritual, dan saya simpan itu. Dimana kan ada kain Bang, kain putih yang dari syaratnya itu. Kang, saya ingin sembuh. Bagaimana caranya saya siapkan. Bahkan saya ini ingin sekali Kang. Ini tuh bilang ke saya, iri ke saya kalau lihat teman-teman perempuan saya bergandengan sama laki-laki lain, laki-laki gitu. Iri katanya. Dan saya ini iri kalau ada lihat orang nikahan gitu. Loh kenapa bisa gitu? Iya, saya ini bahkan seusia 40 tahun ini saya belum pernah merasakan seks ataupun apa. Sampai-sampai saya ini dia sampai sedikit menangis Bang itu. Sedikit mengeluarkan air mata dia itu. Itu sampai-sampai suatu hari saya ini membeli laki-laki Bang, yang ingin menipu dia itu Bang. Sampai-sampai begitu. Dia bercerita ke saya dan bapaknya hanya menunduk. Dia dijodohkan, bahkan dia pacaran pun tidak bisa. Karena laki-laki itu pasti kabur katanya, dengan bau aroma dari Iin tersebut. Dan di situ dia membeli laki-laki katanya. Dia sampai sudah check in ke hotel. Di situ dia sudah siapkan semuanya. Laki-laki tersebut itu berbalik dan pulang kembali katanya. Saking dia ini ingin sekali tahu merasakannya itu, dia semua cerita ke saya Bang. Ini semua cerita ke saya. Sampai dia itu masih di situ Bang, di salah satu kamar hotel itu Bang. Laki-laki itunya pergi. Bahkan sudah dibayar, sudah ditransfer itu. Dia nangis di saya Bang, sujud di jadinya dia nangis. Bahkan ada kedua istri saya Bang ya menghampiri. Dia membuka kerudungnya. Saya suruh bukalah kerudung itu. Setelah dibuka itu Bang, yang bikin aneh itu rambutnya. Kayak gimbal gitu Bang. Panjang rambutnya Bang, gak terlalu panjang tapi segini lah. Itu disisirin sama istri saya ini Bang. Tapi begitu lagi rambutnya itu gak pernah lurus gitu. Entah faktor apa, saya pun gak mengerti. Tapi saya bilang, jika kamu ingin sembuh, maukah kamu nuruti apa yang nanti saya berikan? Nanti saya akan tanya sama guru saya. Dan saya bilang ke bapaknya, Pak, ridho ikhlas tidak? Misalnya suatu hari ini dimandikan di salah satu tempat keramat dengan disaksikan guru saya, juru kunci. Di situ Iin saya memandikan ke balong pengantin. Dimana di balong pengantin ini, di situ letaknya banyak sekali orang-orang yang belum nikah mencari jodoh. Di situ banyak yang mandi di situ, Bang. Dan itu khusus dimandikan itu. Dan bapaknya mengangguk. Ya Kang Ruli siap, apa kata Kang Ruli saya lakonin, apapun itu katanya. 3 hari kemudian saya ini datang ke rumah guru saya Bang. Datang ke guru saya menanya, saya ngobrol sama guru saya menanyakan apa solusinya ini, apa solusinya dan bagaimana solusinya, itu saya tanyakan. Dan kata guru saya nanti ikut, saya akan menolong. Ya wis Rul, mangke
tolong bocah itu, nanti tolong anak itu gitu. Ayo, kapan tepatnya? Waktu itu saya telepon ke bapaknya ini, bisa tidak hari Sabtu Legi itu lahirnya anaknya, datang ke rumah saya. Dia nurut Mang, datanglah ke rumah saya. Begitu datang ke rumah saya dan ditanyakan di situ, nantinya rela tah, nanti semuanya akan berubah gitu. Tapi setelah kamu ini mandi dan setelah semuanya sembuh, kamu mau tidak berpuasa nantinya untuk ucap terima kasih kepada Yang Maha Kuasa, terima kasih kepada Allah itu, kamu mau tidak nanti berpuasa sehabis kamu ini sembuh? Mau, katanya. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Setelah itu Mang, diangkatlah orang ini. Ayo, hari itu tepatnya sehabis Isya, dari rumah saya ini pergi ke tempat keramat itu. Didoakan di situ Mang. Dia membuka semua yang dipakainya setelah memakai kain yang dulu pernah dipakai ibunya itu Mang. Di situ saya robek situ. Saya pemutusan itu saya robek dan dipakaikan lagi kain barunya Mang di badan dia ini. Di situ dibacakan hijab sama guru saya dan disiram sama juru kunci tempat nyimas pengantin itu, balong nyimas pengantin itu. Begitu dibanjur, begitu dibanjur ini orang gemetar badannya, gemetar semua badannya. Siraman pertama ini bau hanyir, sangat amat itu bau hanyir itu. Bau hanyir sekali. Begitu siraman kedua ini kayak bau apa ya? Itu wangur. Begitu ketiga ini bau melati, Mang. Entah heran saya ini. Apa ini yang sebenarnya terjadi? Apa yang ini tuh mau tidak percaya pun saya lihat sendiri, Mang. Dengan Masya Allah di situ begitu siraman berikutnya itu, Mang. Mulailah di situ ada rasa ketertarikan, Mang. Yang tadinya awalnya pun saya tuh hanya biasa saja itu. Dengan usia segitu ya, belum pernah merasakan apa-apa lagi pacaran gitu. Mulai terlihat rasa ketertarikan itu mulai ada di badannya itu. Mulai ada di situ. Dan saya hantar, itu kan saya yang hantar, Mang. Begitu dia hantar itu dibacakan lagi di luar dari balong itu, Mang. Dibacakan lagi, hijab lagi. Begitu dibacakan hijab, pingsan lah. Lah, begitu pingsan kan di depan saya nih, Mang. Di depan saya begini ini kan, Masya Allah istilahnya bagaimana ya? Saya ini, dia kan terlepas ininya, Mang. Terlepas ini, wah saya ini ngerasakan subhanallah ini rezeki nih gitu, Mang. Bahwasanya mau saya nggak lihat ya, tapi ini rezeki ya, Mang ya. Jadi mau apa kita gitu. Jadi oh ya sudah, saya tutup kembali. Tapi saya sedikit ngelirik siapa orangnya yang tidak tertarik itu, Mang. Mungkin orang-orang munafik kayaknya. Saya rasa itu, wah itu rezeki nih. Gitu. Tadinya sih nggak menarik ya. Tadinya nggak menarik, Mang. Setelah dimandiin Itu rasa ketertarikan dia itu luar biasa, Mang. Luar biasa, dengan bentuk lekuk tubuhnya, apanya itu kok jadi ada rasa itu ada di saya nih, Mang. Bukan di saya aja mungkin, Mang. Karena sekarang pun alhamdulillah ya, Mang, orangnya sudah sembuh. Dan di situ begitu saya subhanallah itu mulai ada ketertarikan dan mulai terlihat auranya pun terlihat, Mang. Setelah dia sadar, "Woi, bangun kamu In." Bangun. Begitu bangun, saya antar ke tempat salin itu. "Sok kamu ke salin situ." Di situ didoakan sampai dikasih wejangan sama guru saya, "Ini anakmu sudah sembuh," ke bapaknya aku. Setelah sembuh ini dan dia mau puasa 3 hari, Mang. 3 hari dia puasa. Dia datang ke rumah saya. Dia datang ke rumah saya sama bapaknya. Dia ngucap terima kasih di situ. Ngucap terima kasih di situ banyak sekali. Dia bawa makanan, Mang. Bawa makanan. Nanti dulu kata saya tuh, "Ini buat apa?" gitu. "Ini saya ucap terima kasih kepada Kang Ruli," katanya. Bukan saya yang nyembuhkan, semua berkat Tuhan, berkat Allah," kata saya tuh. Jadi sembuh ya? Sembuh. Siapa namanya itu? Iin itu. Iin itu Iin sembuh ya? Sembuh. Nah. Udah punya pacar sekarang? Ya, konon sekarang ini sudah punya tunangan, Mang. Sudah punya tunangan. Ya, kebetulan sekali yang menjodohkan istri saya gitu, Mang. Kain kafan itu suka dipakai kain putih. Saya bakar itu, Mang.
sebelumnya memang sering dipakai Jadi oleh Iin. iya, sering mungkin dijadikan mantel untuk tidurnya, Bang. Yang sering dia lakukan itu sehingga badan dia itu bau hanyir, bau amis gitu. Padahal kalau nggak dipakai nggak bau ya. Nggak bau ya, mungkin karena karmanya juga, Bang, bisa jadi. Memang harus begitu ya, Harus oleh begitu. ibunya harus dititipkan ke anaknya. Dititipkan ke anaknya gitu. Dititiskan, itu penitis namanya kalau begitu. Biasanya Untuk anaknya. melanjutkan nantinya. Untuk melanjutkan biasanya itu. Tapi alhamdulillah di situ diputus semua. Diputus semua dan nggak sampai terjadi, dan semoga aja dia cepat nikah gitu. Lalu harta-hartanya itu hilang semua. Harta-hartanya entah kemana hilang, mungkin memang karena dibakar sih rumahnya itu, Bang. Iya. Dibakar rumahnya, yang sebagian ini dia yang dibawa sama suaminya ini, dia buka toko, Bang. Buka toko kelontong sama ini, sama apa namanya, jualan barang pecah itu suaminya itu. Ini kejadiannya di mana, Mas Ruli? Jawa Barat, Bang. Jawa Barat ya. Iya, di Jawa Barat. Di salah satu desa lah. Gegernya desa itu ya. Geger, Bang. Dan itu banyak sekali yang mengetahui, Bang. Banyak sekali yang tahu lah tentang waktu ada teror itu, banyak sekali warganya yang tahu. Mas Ruli menceritakan ini sudah diketahui oleh Iin. Sudah Sudah saya, izin ya. Saya sudah izin ke Pak Pandi, bahkan ke anaknya. Diperbolehkan. Diperbolehkan. Tadinya begini, Bang, ceritanya. Saya ini ingin sekali si anaknya ini menceritakan di malam mencekam. Iya. Gitu. Namun dia nggak bisa, Bang. Nggak bisa apa ya, membawakannya entah bagaimana. Yang jelas dia ini tidak bisa lah, Bang. Untuk bicara aja dia kayak gimana ya? Kurang lah. Bersosialisasinya pun kurang dia, Bang. Oke, jadi kalau mau kaya dapat uang lalu cari bayi gitu ya. Iya. Setiap Jumatnya itu dia harus keluar dan mencari makan, dan khusus makannya itu banyak, Bang. Sobat, nanti kalau penasaran kisah ini masih ada yang belum digali di sini ya. Iya. Nanti sama Mbak Bila di BTS. Si Krisnya Mas Ruli ini bisa tahu kalau misalnya ada santet atau teluh di sekitarnya dia gitu. Betul. Boleh dikasih lihat? Boleh. Begini. Oke, ada di sini nih kerisnya. Ya, ini keris yang diyakini oleh suaminya Milura itu, bahwasannya katanya keris ini yang membuat anaknya ini demikian ya. Keris ini tangguh Mataram. Tangguhnya itu tangguh Mataram. Pertemuan Mas Ruli dengan Pak Pandi membawanya pada kisah yang lebih gelap dari malam. Dan kini anaknya hidup dalam bayangan ibunya, hingga Mas Ruli datang untuk memutus perjanjiannya. Air berubah menjadi 3 bau. Dari bau anyir berganti wangi melati. Itu merupakan tanda pembebasan. Ketika doa dibacakan di kuburan Milurah, api muncul secara tiba-tiba. Begitulah akhir bagi mereka yang mencari harta melalui jalan yang menelan nyawa manusia. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video regular ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Cekam.